Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa tamasyadah salihin jannatul muqarrabin. Husanillah mu'alif hadzal kitab Imam Bukhari, Imam Az-Zabidi semoga Allah Husanillah aba'ana wa ummatina wa jatina sallallahu alaihi masyayikhina. Husanillah ma'hadina asqiya malam. Salamidihim wa asadi wa ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tayamum, bab tentang tayamum. Kemarin haid sudah, wudu sudah, kemudian mandi. Nah, sekarang tayamum. An Sayyidah Aisyah zaujin Nabi. Dari Sayyidah Aisyah istri Nabi, qalat, hadis yang banyak terkait dengan rumah tangga, dengan mandi, dengan tayamum, itu dari Sayyidah Aisyah. Kharajna, keluar sapa kita ma'a Rasulillah. Suatu ketika, kata Sayyidah Aisyah, kami keluar bersama Nabi fi ba'di asfarihi, di dalam sebagian perjalanan Nabi. Jadi suatu ketika beliau keluar bareng yang diajak Sayyidah Aisyah. Hatta idza kunna, sampai ono sapa kita iku bil baida, ono tanah baida, nama tempat. Suatu ketika kami keluar bersama Nabi sampai mana kita? Merjosari, sampai Joyosuko. Au bidatil jaisi. Nah, ing kotoa putus, lepas apa ikdun, kalung li milikku. Pada daerah Baida, kalungnya Sayyidah Aisyah itu hilang, lepas. Faqoma, karena lepas maka kemudian mereka berhenti, perjalanan itu berhenti. Faqoma, kemudian berdiri sapa Rasulullah SAW alat iltimasihi, mengatasi kerumunan. Mereka kemudian berhenti, kemudian Nabi berdiri bersama orang-orang yang lain. Wa qomalan berdiri sapa annasu ma'au bersama Nabi. Walaisu lan ora ono sapa mereka iku alamain yang ngatasi air. Delalai begitu mereka berdiri, berhenti, mereka ternyata enggak punya air di perjalanan. Fa'ata, mongko kemudian mendatangi sapa annasu manusa ila Abi Bakar As-Siddiq. Maring keluar Abu Bakar As-Siddiq. Faqalu kemudian padha ngucap sapa nas, ala taro, ana tidak melihat sapa tuan maing barang sonaat yang telah melakukan sapa Aisyah. Kata sahabat yang lain, Abu Bakar, sama enggak ngerti tak apa yang terjadi pada Sayyidah Aisyah, putrimu. Faqomat, melakukan sapa Aisyah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wanasi lan bersama manusia, walaisu lan ora ana sapa mereka iku alamain yang atasi air. Para sahabat ini kemudian menyampaikan informasi ke Abu Bakar bahwa putrimu Sayyidah Aisyah ikut sekarang perjalanan bersama Nabi dan mereka kehabisan air. Kalau kita kan gampang saja, karek golek botolan. Nah, biyen di padang pasir kemudian nggak ada air. Walaisa, kemudian Abu Bakar nanya, walaisa mahum maun, walaisa lan orang mahum satare mereka apa maun? Bener tak? Mereka nggak punya air, kehabisan bekal. Faja'ah, kemudian datang. Nah, ini contoh ayah yang baik, mertua yang baik. Kalau tidak polri, Mbak, iku loh, aneh sampean gak kok, oh yes biarin. Enggak, tapi diparani, didatangi, dikonfirmasi. Begitu ada informasi bahwa Kanjeng Nabi di suatu perjalanan kehabisan bekal bersama putrinya, maka Abu Bakar datang. Faja'a mengko datang sapa Abu Bakar wa Rasulullah hale utai Kanjeng Nabi ku wadiun. Lagi meletakkan roksahu ing kepalane Nabi ala fahidihi, di atas kedua pahaku. Kot nama, tidur.
Kalau Anda jadi mertua kira-kira ya, Pak? Diomongi, "Mak, itu loh, mantune sampean karo putrane sampean ning kono, bane gembos." Misalnya kita pakai kendaraan. Kemudian diparani ternyata mantune turu ning pangkone anak wedok. Coba Abu Bakar datang, Nabi tidur, dan tidurnya itu di atas pangkuannya Sayyidah Aisyah. Fakola, mantu yang baik, mertua yang baik. Hasabti, jogo seposiro Rasulullah. Jadi Abu Bakar, hati-hati, jangan berisik, jangan sampai Kanjeng Nabi tidurnya terganggu. Hasibti Rasulullah wa nasalan ing orang lain walaisu. Orang sapa mereka alamain ing atase air. Walaisa lan ora ana ma'hum sartane mereka emaan ing air. Fakolat mongko bercerita sapa Aisyah fa'atabani mongko memperingatkan ningsun sapa Abu Bakar. Waqala lan ngucap sapa Abu Bakar maing barang saakang ngendaki sapa Allah ayakula. Kemudian kalau bahasa kita, jangan rame karena Kanjeng Nabi tidur di atas pangkuan Abu Bakar, di atas pangkuan Sayyidah Aisyah. Karena itu Abu Bakar meringatkan Aisyah agar tidak ribet, tidak berisik. Waja'ala lan melakukan Abu Bakar iku yat anuni, menusuk sapa Abu Bakar ni ingsun biadi kelantangan Abu Bakar fi hasiroti ing dalam pinggangku. Kalau bahasa kita ditebleki ojo rame. Falayam auni, tetapi tidak mencegah sapa Abu Bakar ingsun min at-taharruki ento bergerak ila makanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali tempate Kanjeng Nabi ala fahidihi ing atase kedua pahaku. Jadi artinya ketika Kanjeng Nabi sare tidur di atas pangkuane Sayyidah Aisyah tetap tangannya kemana-mana. Yuk kayak Anda gitulah. Kene mangku, biasanya Anda laptop. Karena belajar tangannya sing cukup jajan kene. Nah, ya kayak itu Sayyidah Aisyah kedua pahanya, kepala Nabi di atas kedua pahanya. Sayyidah Aisyah masih yang lain tangannya. Begitu dengar tadi, fakoma mongko berdiri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbahah nalikane pagi. Coba berarti itu malam ya. Berarti Anda bisa bayangkan Kanjeng Nabi sare tidur diangkat di pangkuan Sayyidah Aisyah, nanti bangunnya menjelang pagi. Berarti malam itu Sayyidah Aisyah nggak tidur, karena agar Kanjeng Nabi tidak terganggu. Faqama Rasulullah SAW hathina asbaha, nalikane masuk waktu pagi, ala ghairi ma'in, dengan tanpa air, karena memang nggak ada air, kehabisan bekal ketika Nabi bangun tidak ada air. Fa'angzala, karena tidak ada air, fa'angzala moko menurunkan sapa Allah Ta'ala ayat tayamumi ing ayat tayamum. Jadi ayat tayamum itu turun, asbabun nuzulnya adalah ketika Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah, para sahabat perjalanan dan kehabisan bekal. Itu berarti asbabun nuzulnya. Fatayamamu, maka kemudian tayamum sapa mereka ketika sholat subuh, berarti mereka tayamum. Kala ngendika sapa Usaid ibnu Hudair, mahia ora ana ayat tayamum tadi iku bi awali barokatikum, barokah awale sira kabeh ya Aba Bakrin, keluarga Abu Bakar. Sahabat namanya Usaid bin Hudair mengatakan ini barokai keluarga Abu Bakar, karena kasus ayat tayamum itu turun ketika beliau. Kita itu kan kalau bersuci harus pakai air, tapi kalau tidak ada air maka boleh tayamum. Nah, kasus tayamum itu turun berkaitan dengan keluarga Abu Bakar, yaitu khususnya Sayyidah Aisyah. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, fa ba'asna, kemudian
bahasa itu ngutus menyuruh sapa kita al-ba'ira ing unta. Alladzi kuntu kang ana sapa ingsun iku ali ing atase unta. Hanya setelah kita sholat semua, tayamum, sholat, kemudian Sayyidah Aisyah tadi nyuruh untanya pindah. Unta yang dinaiki Sayyidah Aisyah disuruh pindah. Apa yang terjadi? Fa'asobna mongko menemukan sapa kita al-iqda ing kalung tahtahu ing di bawahnya unta tadi. Barokai entuk loro, kalungnya ketemu dan sholatnya bisa. Jadi artinya karena Sayyidah Aisyah dapat dua, kalungnya ketemu dan dapat ayat tentang tayamum. An Jabir radhiyallahu an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Itu tentang tayamum. Nah, kedua, utitu kata Nabi diparingi sapa ingsun, diberikan sapa ingsun khomsan ing 5 lam yuk tahuna yang tidak diberikan sapa ahadun seseorang qabli sebelum saya. Kanjeng Nabi ngendikane begini, saya sebagai seorang nabi itu oleh Allah diberikan 5 hal. Yang 5 hal itu tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Apa itu? 1. Nusirtu ditolong sapa ingsun birrobi kelahan sesuatu yang menakutkan masirota sahrin ing perjalanan sebulan. Jadi kalau Nabi mau datang ke sesuatu, maka kalau Nabi itu menghadapi sesuatu yang menakutkan, masih misalnya yang sesuatu yang ditakutkan itu masih jauh, Allah Ta'ala sudah menolong Nabi dan sahabatnya. 1. Yang kedua, wajuilat lan dijadikan li untukku apa al ardu bumi masjidan ing masjid wa tahuron lan sesuatu yang suci tanahnya. Yang kedua, Nabi itu diberikan kebebasan dimanapun kita sholat maka boleh. Anda masih ingat Nabi Adam? Nabi Adam itu begitu beliau jatuh dalam dosa, beliau hanya bisa diampuni dosanya setelah beliau ihram di Masjidil Haram. Coba kalau kita taubat harus di Masjidil Haram, itu kan luar biasa toh. Kalau Kanjeng Nabi dimanapun kita itu ingin sholat, ingin taubat boleh. Dimanapun kita buat masjid. Kalau Anda masih ingat, kalau Anda bisa lihat teman-teman agama lain, terutama misalnya di Hindu atau Hindu biasanya ya, kalau membuat pura, tempat ibadah, itu kan tempat-tempat yang luar biasa khusus. Tidak semua toh yang bisa dipakai. Yang biasanya mereka istikharahnya luar biasa. Sehingga masjid, tempat ibadah mereka itu teman-teman yang memang dicari tempat yang pas untuk mereka, untuk tempat ibadah. Sementara Islam, dimanapun kita membuat masjid silahkan. 1, dimanapun kita membuat masjid itu nggak ada masalah. Dimanapun. Yang kedua, semua tanah di seluruh bumi itu suci, bisa untuk tayamum. Itu kelebihannya Kanjeng Nabi. Dimanapun boleh untuk sholat dan tanahnya suci. Fa'ayyuma rajulin mongko utawi ndine seseorang min umati saking umatku adrokathu nemukan hu ing umati apa sholatu sholat ya fal yusolli mongko sholato. Kata Nabi, karena setiap tempat itu boleh dilakukan oleh umat Islam untuk jadi tempat sholat, maka begitu dimanapun kita masuk waktu sholat, Anda bisa sholat. Kalau Anda perjalanan, kalau kemudian waktu masuk zuhur, ya kita bisa berhenti, kendaraan berhenti dan kita sholat. Dimanapun kita gelar sajadah bisa. Fa'ukhilat, itu keberapa tadi? Kedua ya. Fa'ukhilat kemudian dihalalkan li untukku apa al-ghanaimu. Ghanaim, ghanimah walam tahila lan tidak halal li ahadin qabli
untuk nabi-nabi qabli sebelum saya. Kemudian yaitu yang ketiga, ghanimah boleh. Wa utitu lan diberikan sapa ingsun apa asyafaata ing syafaat. Kanjeng Nabi kelebihan yang keempat adalah Nabi itu mempunyai hak untuk syafaat. Syafaat itu apa? Memberikan pertolongan. Kalau misalnya kita mungkin karena sesuatu hal, kekurangan ibadah kita mengalami kendala di kehidupan, apakah di dunia atau di akhirat, maka dengan sholawat, dengan mendekatkan pada Nabi, kita bisa mendapatkan syafaat. Syafaat itu kayak kalau Anda nggak skripsi, kemudian skripsinya mestinya nggak bagus, tapi karena dosen pembimbingnya itu kebetulan pejabat, terus kok Popo ini kurang-kurang didik, makanya lolos, itu syafaat. Nah, Nabi mempunyai hak. Nah, kata kanjeng Nabi, saya diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Wa kana lan ono sapa nabi kuyub asu, diutus ila qaumihi maring kaum Nabi khosotan. Nabi-nabi yang terdahulu itu diutus untuk kaum tertentu. Kalau kita lihat misalnya Nabi Musa itu hanya untuk orang Bani Israel. Nabi Isa sama. Nabi Isa itu hanya untuk orang Israel. Karena itu kalau Anda baca Bible, di Bible itu Yesus mengatakan bahwa saya hanya untuk mengembala domba-domba Israel. Gitu kan? Jadi hanya untuk Israel. Sementara kalau kanjeng Nabi Muhammad wa buistu lan diutus sapa ingsun ilan nasi maring manusa amatan. Kalau nabi-nabi terdahulu itu hanya diutus untuk daerah tertentu, umat tertentu. Kalau kanjeng Nabi diutus untuk seluruh umat. Itu bedanya ada 5 kelebihan yang diberikan Allah kepada kanjeng Nabi dibanding nabi yang lain. Salah satunya yang terkait dengan bab ini adalah bahwa seluruh tanah di bumi itu suci untuk umat Muhammad, sehingga boleh dipakai. Satu untuk tayamum, untuk membersihkan hadas. Yang kedua untuk membersihkan najis. Sehingga kalau kita dijilat anjing, maka salah satu yang bisa mensucikan adalah debu. Kalau Anda yang perempuan biasanya kan Anda pakaiannya panjang, yang lebre itu, maka ketika pakaian Anda dipakai jalan, kemudian najis karena kena kotoran ayam, maka itu bisa suci dengan bersamaan dengan debu jalanan. Karena debu yang kita pakai, yang kita lalui di jalan, itu di satu sisi mengandung najis, tetapi satu sisi juga bisa membersihkan. Itu koyok, kalau Anda ingat hadis Nabi yang kalau kita dikasih minuman, kemudian ada lalat. Lalat itu dalam riwayat itu dikatakan yang kaki satu mengandung penyakit, tapi kaki yang lain mengandung obat. Sehingga kemudian kotorannya bisa ternetralisir oleh yang lain. Wa'an Ibnu Juhaim Ibnul Haris Al-Ansari radhiyallahu an qala akbala madhab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamalin di sumur Jamal. Suatu ketika Nabi lagi memenuhi kebutuhan hajat, qadil hajat di sumur. Kalau bahasa kita, Nabi suatu ketika ke toilet, mungkin begitulah bahasa kita. Falakiyahu, karena ada sahabat yang tahu Nabi itu lagi sedang di toilet, maka falakiyahu mongko nemui hu ing Nabi sapa rajulun. Fasalama, kemudian salam sapa rajul alaihi ngatasi Nabi. Jawab salam hukumnya apa? Wajib. Jawab salam itu wajib. Nabi ketika itu lagi di toilet dan ada sahabat salam. Apa yang kemudian terjadi? Falam yarudda, kemudian tidak menjawab alaihi ngatasi salame rajul tadi sapa Nabi. Ketika kita di toilet dikasih salam tidak perlu jawab.
wajib itu di dalam kondisi normal. Tapi kalau di toilet enggak. Karena itu kalau Anda di toilet salam aja enggak. Karena itu juga enggak boleh rame. Yang toilet guyonan. Kalau di kamar mandi itu kan kamar mandi C itu kan jejer. Antara kamar 1, 2 cengkeran. Mestinya tidak. Jadi kalau kita di toilet ya nggak perlu ngomong macam-macam. Termasuk wudu. Kalau Anda wudu, ya apa Mbak? Karo wudu, karo ngomong. Enggak. Kalau kita wudu ya diem, kemudian kita cukup wudu sampai selesai. Setelah selesai baru kita bicara. Kanjeng Nabi ketika itu di toilet, kemudian dikasih salam, Nabi nggak jawab. Falam yarudda alaihi sopan nabiyu hatta akbala. Sehingga ngadep sopan Nabi alal jidari ngatasi tembok wa masaha lan ngusap sopan Nabi biwaji kelan wajah Nabi wayadihi lan kedua tangannya. Artinya Nabi jawab itu setelah beliau selesai memenuhi kebutuhan beliau. Kalau wudu, beliau selesai wudu. Kalau kita lagi BAB atau maka setelah selesai baru kemudian beliau jawab. Sumarodda, kemudian jawab sopan Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau ini etika, tentu ini bukan persoalan haram atau tidak, tetapi ini etikanya. Kalau di toilet etikanya tidak banyak bicara. Salam pun nggak boleh tidak dijawab. Nanti dijawab setelah selesai. Wa an Ammar ibnu Yasir radhiyallahu annahu qala li Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Amata guru ana ta tidak ingat sapa sira. Ana ya saya kuna kita bersama-sama fi safarin ing dalam perjalanan ana wa anta. Kata Ammar bin Yasir, suatu ketika beliau sama Umar bin Khattab itu dalam perjalanan. Wa ama anta, kemudian ternyata di jalan mereka nggak ketemu air. Wa ama anta napun taisiro, iku falam tu soli, tidak sholat. Ternyata pernah Umar bersama Ammar bin Yasir itu jalan-jalan. Ternyata di jalan kehabisan air. Ketika kehabisan air, Umar berarti tidak bisa wudu. Karena tidak bisa wudu, Umar kemudian tidak sholat. Karena merasa dia tidak suci. Sehingga beliau tidak sholat. Sementara wa ama ana pun utawi saya, iku famata tu. Kemudian kalau famata tu itu koyok gulung-gulung di pasir. Anda ngerti ayam yang biasanya mandi pasir ya. Ya Ammar bin Yasir itu begitu. Karena waktunya sholat nggak ada air, maka kemudian beliau gulung-gulung di pasir sebagai ganti wudhu. Fasolah itu kemudian sholat sapa ingsun. Pada kartu kemudian menyebutkan, melaporkan sapa ingsun dalika yang tadi perilakunya Ammar tadi yang gulung-gulung di pasir tadi sebagai ganti wudhu li Nabi maring kanjeng Nabi. Fakola kemudian jawab sapa Nabi, innama kana angin pestine ono iku yakfika nyukupi kang isira hakada. Disitulah kemudian Nabi ngajari tentang tayamum. Jadi kalau tayamum itu cukup dengan tayamum ya. Kita misalnya ini pasir, kemudian tangan kita diletakkan begini, kemudian ngusap ke wajah. Tayamum antara tayamum ganti wudhu dan tayamum mandi jinabat sama. Jadi tayamum wudhu cukup 2, kita begini, kemudian diusapkan sekali searah. Nawa itu tayamuma istibahatis shalah. Setelah itu kita ngambil lagi, diusapkan tangan kiri, sudah selesai. Jadi kalau enggak, ini berarti mungkin bukan wudhu ya. Kayaknya Ammar bin Yasir ini gantinya jinabat. Jadi di perjalanan dia junub. Karena kalau kita wudhu itu gantinya tayamum dengan model ini, kemudian beliau merasa kalau mandi berarti harus gulung di pasir. Ternyata kemudian Nabi mengatakan enggak harus gitulah, tayamumnya podo. Kalau Ustaz itu nitani ayam.
Kalau dia angkrem menjelang persalinan, apa itu? Netes. Menjelang netes. Nah, itu kayak beberapa hari sebelum menetes dia keluar kandang kemudian mandi di pasir, mungkin dia mandi jinabat, apa itu, mandi wiladah ya, mandi mau melahirkan. Setelah itu biasanya kemudian netes. Itu ayam. Kalau Ustaz kadang memperhatikan perilaku ayam, cobalah, itu ayam itu ada babon, ada jago. Ketika anak-anaknya masih kecil, dia didekati jago nggak mau. Tapi begitu anaknya besar, malah anaknya yang dipercaya, dia ikut jago. Kata Al-Quran, di Al-Quran kan ada toh, setiap binatang yang diciptakan Tuhan itu ada tamsil untuk perilaku manusia. Sehingga kita belajar, coba kan, ada toh orang-orang yang gitu. Ada yang jago itu nakalan, dia naksir mboke gak gelem anake. Mboke gelem anake dipercaya. Ada nggak itu orang yang mau sama ayahnya tapi gak mau ibunya, gak mau anaknya. Tapi yang jelas apapun ada tamsilnya. Ini Ammar bin Yasir. Kanjeng Nabi kemudian inamakana aing pesline ono iku yakfika hakadha. Oh enggak, kalau Anda tayamum mandi besar tidak harus mandi pasir. Kalau anak kecil mandi bola, kalau Anda mandi air, Ammar bin Yasir mandi pasir. Fadoroba, kemudian memukul bikafaihi dengan kedua telapak tangannya Nabi al-ardo, wa nafaho, kemudian meniupkan sapa Nabi fihima kalan kedua kafaihi, summa masaha, kemudian musab bima kalan kedua kafaihi wajahu, ing wajah Nabi wa kafaihi lan kedua tangannya Nabi. Itu cara tayamum. Anda sudah bisa. Walaupun kita mungkin insya Allah tidak akan kekurangan air, tapi paling enggak secara teori kita harus bisa tayamum kayak apa. Kadang mungkin bisa tuh suatu ketika kehabisan air, mungkin perjalanan. Biasanya kalau orang-orang di pesawat, sebagian orang ada yang memfatwakan toh kalau kita naik pesawat waktu biasanya berangkat haji atau umroh, ketika waktunya sholat kita tayamum. Yo silahkan aja fatwa begitu. Tapi kalau kita melihat tayamum itu pakai debu, kira-kira neng joki pesawat itu enak debu nih tak? Yang bisa. Kalau ada ya silahkan. Kalau nggak ada kan berarti nggak bisa. Karena tayamum itu pakai debu, pakai pasir, dan pasirnya suci. Itu cara tayamum. Baik, nanti kita lanjutkan satu hadis yang sangat panjang. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi wa'allimna latifa'u bi'alimna wa faqih ahlana wa qarabati lana. Rabbana fa'na bima 'allamtana latifa'una rabbi wa'allimna wa qarabati lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.